Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi pada kawan-kawanku yang ada di seluruh Indonesia. Kali ini saya ingin berbagi tip ya tentang memperbanyak tanaman. Tapi kali ini saya ingin memperlihatkan kepada kalian adalah saya ingin memperbanyak atau memecah daripada kunyit hitam ya, seperti ini. Baiklah, sebelum kita lanjut video saya kali ini, jangan lupa ya, bagi yang belum mensubscribe, ingat dengan channel kami Tiga Putri Berkah, di subscribe. Bagi yang belum subscribe, di like, komen, dan di share seluruh Indonesia. Nah, seperti inilah penampakan atau daun-daun daripada kunyit hitam ya. Nah, jadi seperti ini. Nah, saya memecah ini di depan rumah ya. Nah, seperti ini. Nah, jadi kunyit hitam ini yang masih muda ya. Nah, masih muda. Jadi masih muda, ini seperti ini, masih agak kelihatan ungu-ungu. Tapi kalau udah tua ini hitam pekat ya, seperti kayak batu bara gitu. Nah, seperti ini kalian. Nah, ya baiklah, ini Ahmad Fahrul berbagi tip ya, berbagi tip untuk cara penanamannya. Nah, jadi kalian persiapkan dulu medianya, yaitu tanah dengan polybag. Nah, setelah itu agak dikasih lubang ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi cara menanamnya nih kita harus perlakukan dengan lembut ya, agar akar dan pohonnya tidak stres. Jadi kita perlakukan dengan lembut, dengan kasih sayang seperti ini. Jadi walaupun satu kita tangkap lama akan tetapi supaya hasilnya bagus dan maksimal ya. Nah, seperti ini. Jadi setelah ditanam, dipegang dan ditaruh lagi tanah-tanah di sampingnya ya, agar akarnya tuh atau batangnya tidak roboh ya, seperti ini. Nah, seperti itu. Nah, jadi seperti inilah kebiasaan kami untuk memecah atau memperbanyak dari tanaman-tanaman kami, termasuk kali ini saya ingin berbagi kepada kalian kunyit hitam ya. Nah, kunyit hitam bisa ditambah lagi tuh mang tanahnya. Nah, jadi supaya hasilnya bisa banyak ya. Nah, seperti ini. Dulunya kami cuma punya satu ya, tapi dengan seiring waktu peran-peran kami pecah, akhirnya alhamdulillah mulai agak banyak ya. Nah, jadi ini sudah berkembang lagi. Nah, makanya saya ingin pecah lagi agar bisa lebih banyak dan hasilnya bisa maksimal lagi ya. Nah, jadi medianya seperti ini kami mempersiapkan. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah alhamdulillah dua batang ini sudah. Nah, jadi kami menanam atau membacanya ini di samping di depan rumah ya. Nah, jadi banyak tanaman-tanaman yang kami tanam yang sudah kami pecah-pecah seperti ini. Nah, ini adalah jenis daun habatus sauda atau jintan hitam, dan ini juga jenis daun sambung nyawa ya. Nah, jadi berbagai macam jenis tanaman ini saya tanam, alhamdulillah bisa banyak ya
Nah, sedangkan yang ada bunganya ini adalah bunga kitolot, dan bunganya ini juga bagus juga untuk obat mata ya. Nah, jadi banyak berbagai macam tanaman yang saya sudah pecah-pecah ya, termasuk tadi daun atau kunyit hitam ya, seperti ini. Nah, ini juga saya ada juga memecah atau menyitik daripada daun bidara ya. Nah, daun bidara mudah-mudahan lah bisa tumbuh nanti. Nah, jadi bagi kawan-kawan yang ada niat untuk menanam apotek hidup di depan rumah, saya insya Allah akan bisa menyediakan berbagai macam seperti daun kecebling, juga daun tabat baritu, pohon tabat baritu, juga habatus sauda, terus juga tapak liman, terus juga daun majakani, terus kumis kucing, terus juga berbagai macam lah. Insya Allah kami ada menyiapkan. Nah, jadi bagi kawan-kawan yang ada niat atau keinginan untuk menanam atau bercocok tanam apotek hidup, nah jadi kami insya Allah bisa menyediakan dan bisa kalian chat nanti di WA saya ya. Nah, jadi ya alhamdulillah ada di perkarangan rumah kami ini ada beberapa tanaman yang sudah dikatakan sudah sangat jarang kita mendapatinya, bisa dikatakan sudah langka ya. Terutama kami di Kalimantan Selatan sudah sangat susah sekali mencarinya, seperti daun yang ada durinya nih, daun daruju ya, alhamdulillah. Nah, sudah sangat langka. Jadi daun-daun tersebut atau tanaman herbal atau apotek hidup yang kami tanam di depan rumah itu sudah banyak khasiat manfaatnya ya, terutama bagi kawan-kawan atau saudara-saudaraku yang ada di seluruh dunia, khususnya di Kalimantan Selatan. Mereka pun setelah melihat tanaman-tanaman saya ini, lalu mereka ada niat untuk mengembangkan tanaman-tanaman, terutama lagi tanaman-tanaman ciri khas dari tempat kami ya di Kalimantan Selatan, seperti tabat baritu. Nah, jadi daun tabat baritu ini pun sudah bisa dikatakan sangat jarang dan sangat langka sudah didapatkan, karena dengan seiring waktu dan seiring zaman daun ini sudah bisa dikatakan langka dan bisa dikatakan hampir punah ya. Tapi alhamdulillah saya mendapatkannya, jadi saya berinisiatif untuk mengembangkan terus dan memperbanyak dari tanaman-tanaman yang terutama lagi tanaman-tanaman yang ada di tempat kami di Kalimantan Selatan. Nah, jadi juga kami sini menanam juga ya bibit-bibit bidara Arab ya. Nah, bibit-bibit bidara Arab juga saya tanam. Jadi bagi kalian yang kepengen untuk menanam daun bidara, bisa juga dichat ke WA saya ya. Jadi saya berbagai macam juga. Kumis kucing juga saya ada dua jenis, yaitu yang warnanya ungu seperti ini. Nah, warna ungu seperti ini. Nah, ada juga yang warna putih. Nah, jadi saya ada dua macam jenis warnanya juga ya. Nah, jadi ini adalah jenis daun Afrika hijau. Nah, jadi daun Afrika hijau ini sebenarnya sangat mudah ya untuk ditanam, cuma ditancap batangnya, insya Allah dia akan tumbuh. Jadi ini bukan dikatakan gulma ya, akan tetapi ini sebagai obat untuk berbagai macam jenis penyakit. Nah, dan salah satunya juga yang saya tanam seperti daun cincau ya. Nah, daun cincau, nah seperti ini daun cincau. Jadi daun cincau ini saya tanam juga. Nah,
Jadi daun cincau itu selain daripada untuk minuman yang menyegarkan, juga bagus untuk kesehatan tubuh kita. Salah satunya menurut pengalaman atau racikan dari nenek moyang saya, daun cincau ini juga sangat bagus untuk menangkal atau mempersempit ruang gerak daripada radikal bebas, dan juga sangat bagus untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit. Seperti penyakit apa? Kalau menurut kepercayaan nenek moyang kami, itu mencegah daripada penyakit kanker ya. Nah, jadi daun cincau ini bagus selain daripada untuk minuman, juga bagus untuk kesehatan tubuh kita. Seperti ini daunnya hijau, nah seperti ini ya, nah seperti ini. Jadi bagi kawan-kawan atau saudara-saudaraku yang melihat atau dimanapun kalian melihat, jadi mudah-mudahan hati kalian tergugah untuk melestarikan atau memperbanyak lagi tanaman-tanaman herbal supaya bisa kalian tanam menjadi apotek hidup nanti di rumah kalian. Nah, ini kebetulan juga saya menanam bidara, sudah alhamdulillah sudah mulai besar ya, dan ini sudah mulai tumbuh bunga-bunganya. Nah, dan ini yang saya kembangkan dan saya perbanyak lagi ya. Nah, jadi seperti ini. Nah ini juga ada sudah subur ya tumbuhnya, yaitu sambung nyawa, daun sambung nyawa seperti ini. Nah, jadi daun sambung nyawa ini juga dikombinasikan. Dan ini adalah salah satu tanaman kami, yaitu sambiloto yang sudah saya keringkan, dan ini juga sangat bagus untuk kesehatan tubuh kita ya, terutama yang sudah umur di atas 30 tahun. Jadi kalau bisa sejak dari muda ini diminum ya, agar tua kita selalu sehat dan terjaga dan terhindar daripada berbagai macam penyakit. Itu sudah daun sambiloto yang sudah saya keringkan. Nah, seperti ini. Dan ini pun juga dulunya tumbuhan liar, banyak orang tidak tahu tapi mereka buang. Sekarang sudah bisa dikatakan juga sangat susah mencarinya. Makanya kami di sini berinisiatif untuk mengembangkan lagi, dan kami perbanyak ya. Nah, jadi yang mana daunnya sudah banyak kami ambil, terus generasinya kami tanam lagi. Daun yang tuanya atau batangnya atau akarnya juga saya ambil, saya keringkan, dan juga saya racik untuk minuman sehat ya, atau jamu ya. Karena yang saya tanam ini, saya tidak sedikit pun tersentuh dengan berbagai macam pupuk. Saya pupuk alami, yaitu dari pupuk rumput-rumput yang kering atau tanah-tanah yang bakaran ya. Jadi saya pupuknya alami, tidak ada tersentuh pupuk-pupuk yang lain, agar nanti tanaman ini waktu kita racik tidak tersentuh unsur-unsur yang lain ya. Nah, makanya saya secara alami aja menanamnya, dan ini pupuknya juga secara alami. Nah, jadi sambiloto ini juga sangat bagus untuk melancarkan peredaran darah, atau ada pembekuan darah di tubuh kita, terutama di bagian kepala kita ya. Jadi kalau apabila kita senantiasa rajin mengkonsumsi atau meminum sambiloto, maupun itu kita rebus ataupun kita bikin semacam ramuan herbal atau semacam ramuan herbal yang sudah dikeringkan, nah itu juga sangat bagus ya. Nah, jadi seperti ini. Nah, ini ada gulma pengganggu ya, belalang nih. Nah, jadi mereka makhluk Allah nih, Allah Ta'ala ini senang juga ya dengan keindahan atau berbagai macam tumbuhan yang mana mereka bisa juga dapat makan seperti ini, karena dia makhluk Allah juga perlu makan, perlu hidup juga dia. Nah, makanya saya lihatkan karena dia pun pengen makan dan pengen hidup ya. Nah, seperti ini.
Nah, jadi selain daripada kita untuk menanam apotek hidup ini, bagus juga kita untuk menjaga daya tahan tubuh kita ataupun masyarakat atau warga Indonesia dimanapun berada juga kita bisa mendapat pahala. Kenapa? Karena makhluk lain selain daripada manusia seperti bilalang, terus kelelawar, juga burung juga makan makanan ini. Jadi kita selain daripada menanam juga kita untuk berbagi rezeki dengan makhluk-makhluk Allah Ta'ala yang lain. Nah, jadi mudah-mudahan kita selalu mendapat keberkahan Allah, dan mudah-mudahan juga kita senantiasa diberikan kesehatan lahir dan batin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan kita menanam ini berarti kita mensyukuri segala nikmat yang Allah Ta'ala berikan. Ma anjallahu da'in illa anjalullahi syifa. Sesungguhnya penyakit itu Allah Ta'ala menurunkan penyakit, sesungguhnya Allah Ta'ala juga yang menurunkan obatnya. Nah, seperti ini yang saya tanam di depan rumah saya. Jadi bagi kawan-kawanku atau saudara-saudaraku yang ada di seluruh Indonesia, mudah-mudahan hati kalian tergerak untuk menanam apotek hidup di depan rumah atau dimanapun. Jadi banyak sih, kalau menurut pengalaman saya banyak sih manfaatnya. Selain daripada kita bisa menanam apotek hidup, tanaman hijau, juga kita bisa berbagi sehat kepada kawan-kawan atau saudaraku yang ada di seluruh Indonesia. Juga bisa kita di sini ada manfaatnya. Jadi tanaman-tanaman ini bisa kita jual, lalu kita ada dapat hasilnya ya. Nah, jadi banyak keuntungannya ya selain daripada. Nah, ini kali ini saya ingin memperlihatkan lagi seperti ini cara penanamannya. Nah, alhamdulillah sudah ada berapa Mang? Sudah Mang? 7 ya. Nah, 7 sudah, alhamdulillah. 7 bibitan sudah yang mau ditanam, dilepas atau dipisahkan ya. Mudah-mudahan dengan rahmat Allah semua ini bisa berkembang. Baiklah, sebelum saya mengakhiri video saya ini, tidak lupa saya selalu mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah Ta'ala memberi nikmat iman, Islam, dan kesehatan. Itu adalah suatu nikmat yang luar biasa yang tidak bisa kita hitung dengan apapun. Jadi bagi kawan-kawan yang senang dengan video saya ini, mudah-mudahan terinspirasi ya untuk menanam apotek hidup ini. Baiklah, sekali lagi saya mengingatkan kepada kawan-kawan atau saudara-saudaraku yang ada di seluruh Indonesia, bagi senang dengan video saya ini, dukung terus ya channel YouTube saya ini, 3 Putri Berkah. Dengan cara apa? Dengan cara mensubscribe, likes, komen, dan di-share seluruh dunia, agar bisa kita berbagi sehat semua ya. Baiklah, sebelum saya mengakhiri video saya ini, saya ingin membacakan atau melantunkan ayat Quran yang mana Allah Ta'ala nyatakan di dalam Al-Quran, la in syakartum la ajidannakum wala in kafaratum inna adzabillahi syadid. Barang siapa yang bersyukur akan segala nikmat Allah yang Allah Ta'ala berikan, niscaya akan Allah tambah, dan barang siapa kufur akan nikmat Allah, nah niscaya aja pedih yang ia terima nanti. Jadi artinya kita sebagai insan manusia atau makhluk Allah, perbanyaklah kita selalu bersyukur kepada Allah, dengan salah satunya seperti cara dan tip kami ini memperbanyak tanaman-tanaman atau tumbuhan-tumbuhan yang herbal yang dapat kita berbagi amal jariah lewat tanaman ini. Dan selain itu juga kita akan mendapatkan hasil yang maksimal juga. Nah, terima kasih banyak bagi kawan-kawanku atau saudara-saudaraku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.